Halo, kembali lagi bersama saya, Kusdek Greenwood. Kali ini saya akan mencoba kembali berbagi pengalaman aja ya. Saya kemarin sempat mencoba pecah batang dan juga program akar. Dan ada sesuatu yang terjadi ya pada bahan-bahan yang saya eksperimenkan. Dan yang pertama sudah ada di sini, saya punya loa ya. Ini loa saya bongkar kemarin ya. Saya atur akarnya ya, tapi tidak pecah batang. Ukurannya segini ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Kemarin cara saya program akar ataupun pengarahan akarnya, saya angkat, kemudian cuci, dan keadaan akarnya ya merata lah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Jadi saya cuma seleksi, tidak saya potong-potong ujungnya dan saya tanam kembali. Setelah itu saya kasih media, timbun dengan media agar akarnya bisa tertimbun. Kemudian dia mengalami pastinya stres ya. Dan ini saya rasa stresnya tidak terlalu parah ya. Stres level 1 kalau gitu ya, kalau tidak terlalu parah. Cuma daunnya saja kemarin yang sempat menguning dan sekarang sudah mulai tumbuh tunas baru dan segar ya. Saya rasa ini sudah perlu kita pindahkan ke tempat yang terbuka, yang full sinar matahari ya. Sini masih tempat teduh, nanti saya pindahkan. Dan di bawah ini, ini adalah elegan ya teman-teman. Padahal dia ukurannya kecil ya, tapi saya pecah batang. Saya paksakan pecah batang. Padahal ini elegan ori satu-satunya yang paling besar ya yang saya punya. Jadi saya ingin memaksimalkan dan saya pecah batang. Tapi pada saat pecah batang dan atur akar ada sedikit kendala. Pada saat pemecahan saya tidak melakukannya dengan sempurna ataupun dengan bagus. Awalnya pecah 4 dan akarnya tidak mau merata ya setelah pecah 4 itu. Jadi saya pecah lagi. Saya pecah jadi berapa ya? 8, langsung 8 ya. Dan pecah-pecahannya itu ada yang hampir putus, ada yang tidak isi akar. Jadi saya rasa dia terlalu banyak pecah akar, jadi batangnya juga waktu itu jadi rusak ya. Jadi saya juga coba lakukan setelah tanam dan taruh di tempat teduh dan hasilnya seperti ini. Saya rasa ini sudah tidak bisa terselamatkan ya. Nah, inilah dia resiko kita ya, tidak apa-apa. Yang penting berani mencoba ya, jadi kita bisa tahu apa kesalahan kita ya. Ini elegan ya. Jadi saya ganti dengan pohon yang lain. Ya, tetap saya pecah batang lagi ya, tapi kayaknya ini kurang hati-hati ya, karena rusak jadi batangnya ya, karena langsung pecah 8, dia terlalu kecil-kecil. Jadi dia ada yang mau lepas, ada yang mau patah pecah-pecahannya. Jadi cukup hati-hati ya, jadi ini stresnya sudah tidak ketulungan ya. Oke, kita sana ada lagi satu ya, saya rasa masih selamat meskipun stresnya ya lumayan ya, tidak seperti yang tadi. Mungkin ini stres level 2 ya. Ini dia, ini juga loa ya. Ukuran batangnya sama seperti tadi. Teman-teman lihat daunnya mengering semua. Saya rasa ini stres level 2 ya, tadi level 1. Tapi yang sudah tidak ketulungan tadi itu level 3 mungkin. Mati total. Kalau yang ini saya rasa batangnya masih hijau ya. Kemudian cabangnya juga lumayan masih hijau, jadi dia cuma akan mati cabang. Tapi batang utamanya saya rasa akan tetap selamat ya. Dia akan tumbuh tunas baru ya, meskipun kita ataupun saya akan mengulang mencari cabang yang baru. Yang penting saya dapat akarnya ya. Nah, kenapa yang ini stresnya level 2 ya, tidak level 1? Karena kemarin pada saat saya atur akar, ada akar besar 2 yang menjulur ke bawah. Lain dengan yang tadi, tidak ada akar yang terlalu dominan ya pada bahan yang tadi. Jadi dia sama-sama besarnya sama lah. Jadi saya cuma tinggal atur, tapi yang ini ada akar besar ke bawah 2. Dan yang saya pakai kan yang bisa saya atur ya, bisa saya olah ke
ke bagian seluruh batang biar muter ya. Jadi dua akar yang saya potong itu lumayan besar. Jadi saya rasa itulah penyebabnya kenapa dia stresnya bisa ke level 2 ya. Itu versi saya ya, kasih level-level pada stres bonsai ya. Padahal tidak pecah batang, cuma atur akar, tapi akar yang besar saya potong. Saya rasa ini akan masih selamat karena masih hijau ya. Sudah lumayan lama ya, seminggu lebih ya. Oke, itu dia ya. Nah, itulah pengalaman saya ya. Saya baru mencoba itu pecah batang, kemudian program akar, dan yang pecah batang yang memang kurang hati-hati dia mati total ya. Dan saya sarankan ataupun kita lebih baik lakukan pecah batang ataupun atur akar sesuaikan dengan jenis pohon juga ya. Saya sudah punya di sini kawan-kawan. Saya akan coba di sini. Ya. Ini saya sudah siapkan bahan kimeng hasil stek kemarin ya. Kimeng sebesar ini ya, pengalaman saya stek kimeng sebesar batang ini 50-50 ya, tanpa perangsang akar. Saya tancap-tancapkan aja, tapi ini kebetulan hidup ya. Jadi untuk tips untuk stek batang kimeng, saya rasa kita tancapkan di tempat yang teduh ya, kalau tanpa perangsang akar ya. Tapi pengalaman saya juga tidak 100% berhasil ya, tapi ini kebetulan berhasil. Sekarang saya akan pecah batang, sudah saya pecah dan atur akar, dan saya kasih media yang lebih banyak ya. Jadi tipsnya saya rasa kita program akar pada saat dia akarnya tidak ada akar yang dominan ya. Jadi kita tidak ada pemotongan akar pada bahan yang akan kita program akar. Ini lebih baik kita pakai ya hasil stek yang baru beberapa bulan, dan ataupun yang paling bagus menurut saya hasil cangkok ya. Hasil cangkok, jadi akarnya tidak terlalu ada yang besar-besar, dia pasti akan merata ya ukurannya, jadi kita tidak akan terlalu susah ya. Artinya lebih cepat dia hilang stresnya. Dan kedua, mungkin kita pakai bahan yang masih kecil-kecil ya, masih muda-muda, jadi itu akan memungkinkan dia lebih besar, kemungkinan bisa selamat. Kemudian jenis pohonnya juga mungkin bisa ya. Nah, di sini saya ada dua yang saya pecah batang ya, ukurannya ya kecil-kecil ya, selunjuk saya kayaknya ya. Ini kemarin dapat minta ya di senior saya ya. Yang satu ini amplas putih, amplas mikro ya, daunnya kecil-kecil. Dan yang ini waru India, hasil cangkok. Nah, inilah buktinya kita memprogram dari bibit yang kecil, saya rasa akan lebih aman ya. Kita pecah batang, ini saya sudah pecah batang kira-kira 2 mingguan ya. Dan dia mengalami stres. Nah, ini mengalami stres kemarin ya. Sempat ada yang menguning beberapa, dan ini sisanya ya. Dan dia sudah hidup normal. Tapi kalau untuk waru tidak ada ya, dia tidak stres, mungkin karena tergantung jenis pohon. Ini pohonnya mudah ya tergantung mudah, jadi saya tidak melihat ada stres pada bahan ini. Dan saya melakukannya ataupun perlakuannya sama seperti program-program yang lain. Setelah saya pecah, tanam, taruh di tempat yang teduh. Oke, itu dia mungkin beberapa pengalaman saya yang sudah saya bagi sekarang ya. Mudah-mudahan tetap bermanfaat bagi kalian, bagi para pemula tentunya, agar tetap bersemangat berbonsai ya. Oke, salam bahagia. Saya tanam ini dulu.